Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 123 Laboratorium Simulasi Komputer 2022 akan mempresentasikan hasil laporan kami modul 4, yaitu Stella. Dengan saya sendiri, Rifka Mauliana Afla, NPM 20093, dan partner saya. Saya Rosana Fardan Ageng Nitya Nugroho, NPM 20084. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang modul Modul 4, yaitu software Stella. Stella merupakan perangkat lunak atau software yang menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Kegunaan dari aplikasi Stella adalah dapat membantu mempelajari sistem dinamis tanpa menulis ribuan garis kode. Aplikasi Stella merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk permodelan berbasis flowchart. Stella termasuk bahasa pemrograman entrepreneur dengan pendekatan lingkungan multi-hierarkis baik untuk menyusun model maupun berinteraksi dengan model akurat. Fungsi software Stella adalah menciptakan suatu model dan dari model tersebut selanjutnya dapat dilakukan simulasi, analisis, dan komunikasi. Cara program Stella bekerja adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, mapping dan numerating, 2. Simulating, 3. Analyzing, 4. Communicating. Di dalam software Stella terdapat 3 jenjang atau layering untuk mempermudah pengolahan model, terutama untuk model yang sangat kompleks. Antara lain, yang pertama, high level mapping layer, yakni jenjang antarmuka bagi pengguna atau user interface. Pada jenjang ini, pengguna model dapat bekerja seperti mengisi parameter model dan melihat tampilan keluaran. 2. Model construction layer, yakni tempat model berbasis flowchart. Apabila pengguna model ingin memodifikasi struktur model, dapat dilakukan pada jenjang ini. Yang ketiga, equation layer. Pada jenjang ini dapat dilihat persamaan-persamaan matematik yang digunakan dalam model. Ketiga jenjang di atas saling terkait. Selain itu, di dalam aplikasi Stella terdapat beberapa alat penyusun model yang tersedia di dalamnya. Terdapat 4 icon penting dalam penyusunan atau pembuatan model dalam software Stella, antara lain yang pertama, stop, merupakan hasil suatu akumulasi. Fungsinya untuk menyimpan informasi berupa nilai suatu parameter yang termasuk dan keluar di dalamnya. Kedua, flow, berfungsi seperti aliran, yaitu menambah atau mengurangi stop dengan arah anak panah menunjukkan aliran arah tersebut. Adapun arah alirannya bisa berupa satu arah maupun dua arah sekaligus. 3. Converter, berfungsi untuk mengubah status input menjadi output. Selain itu juga berfungsi untuk menyimpan konstanta input suatu persamaan, melakukan kalkulasi dan berbagai input lainnya, atau menyimpan data dalam bentuk grafis atau tabulasi X dan Y. Lalu yang terakhir, connector, berfungsi untuk menghubungkan elemen-elemen dari suatu model. Selanjutnya saya akan mengaplikasikan software modul 5 ini menggunakan software Stella. Pertama kita buat stok dulu, lalu buat flow. Lalu ini di sini, ini di sini. Nah, lalu kita ganti namanya. Ini jumlah permintaan. Jumlah permintaan. Penurunan daya beli, penurunan
penurunan daya beli. Ini peningkatan pemakaian. Lalu ini persentase peningkatan pemakaian. Persentase peningkatan pemakaian. Lalu ini persentase penurunan. Oh iya ya, aku tahu. Ini di sini, ini di sini, ini flow-nya juga dibuat flow. Lalu di sini, di sini, di sini. Nah, lalu ini di sini, ini di sini, ini di sini. Diganti stok kemeja. Stok kemeja. Dengan ini komposisi penggunaan bahan baku. Lalu ini konsumsi kemeja. Konsumsi kemeja, ini produksi kemeja. Produksi kemeja. Lalu ini stok bahan baku kemeja yaitu kain. Jadi ini di sini stok kain. Di sini persentase kerusakan, persentase kerusakan. Ini persentase peningkatan produksi kain. Sini produksi kain. Produksi kain. Lalu di sini bahan baku rusak. Lalu dibuat konektornya dari persentase penurunan menuju penurunan daya beli. Dari jumlah permintaan menuju penurunan daya beli, dari jumlah permintaan menuju ke peningkatan pemakaian. Lalu dari persentase peningkatan menuju ke peningkatan pemakaian. Lalu jumlah permintaan ke produksi kemeja. Stok kemeja ke konsumsi kemeja. Komposisi penggunaan bahan baku ke produksi kemeja, lalu stok kain ke bahan baku rusak, stok kain ke bahan baku rusak, persentase kerusakan ke bahan baku rusak, persentase peningkatan ke produksi kain. Dan stok kain ke produksi kain, stok kain ke produksi kemeja. Lalu kita beri ini oke. Ini produksi kemeja,
produksi kemeja. Oke, lalu ini 5.100. Lalu oke, lalu di persentase penurunan. Bentar. Lalu di penurunan daya beli ini jumlah permintaan dikali permintaan dikali persentase penurunan. Oke. Lalu peningkatan pemakaian ini jumlah permintaan dikali persentase peningkatan pemakaian. Oke, lalu di sini persentase penurunannya 0,01 atau 1%. Di sini persentase peningkatannya 0,05 atau 5%. Lalu stok kemeja ini produksi kemeja. Oke, konsumsi kemeja ini jumlah permintaan salah. Konsumsi kemeja ini stok kemeja dikurangi jumlah permintaan. Oke, kalau produksi kemeja, stok kain dikali dengan komposisi penggunaan bahan baku. Oke, lalu persentase kerusakan ini 0,02 atau 2% dan persentase peningkatan ini 0,1. Oke, lalu bahan baku rusak, stok kain dikali dengan persentase kerusakan. Oke, produksi kain ini stok kain dikali dengan persentase peningkatan produksi kain. Oke, lalu selanjutnya kita ke grafiknya. Kita klik ini, grafiknya kita klik, nah ini kan muncul. Ini kita pin supaya tidak menghilang. Kita klik 2 kali. Ini kita masukkan jumlah permintaan, stok kain, stok kemeja, konsumsi kemeja, produksi kemeja. Lalu kita oke. Lalu kita run. Produksi kemeja. Oke, sisi. Transpek. Ini salah, kurang transpeknya ini dari 1 hingga 1.00. Ini bulan. Oke. Nah.
Lalu selanjutnya kita buat grafiknya atau grepet. Ini di sini, terus diklik sini. Di pin. Klik 2 kali. Jumlah permintaan stok kain, stok kemeja, konsumsi kemeja, produksi kemeja. Lalu klik OK. Lalu ini run speknya 1, 12. Oke, terus di run. Nah, ini pada grafik di atas ini dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember persediaan kemeja itu mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru. Hal ini karena persediaan bahan baku kain melebihi jumlah permintaan. Maka dari itu stok kemeja menambah dan mampu mencukupi sehingga proses kemeja dapat terus dilakukan. Lalu selanjutnya kita buat tabel pad. Ini kita buat tabel pad. Di sini klik. Lalu ini dipin aja. Kita klik 2 kali. Ini sama stok jumlah permintaan, stok kain, stok kemeja, konsumsi kemeja, produksi kemeja. Lalu kita klik OK. Lalu kita di run spek. Ini 1, 12. Oke, terus kita run. Nah, dari tabel pad di atas ini pada produksi kemeja dengan bahan baku yang digunakan adalah kain dengan komposisi 100% serta berdasarkan tabel pad ini diketahui bahwa jumlah permintaan kemeja di bulan Januari sampai Desember berbanding lurus dengan stok kemeja dan stok kain. Artinya stok kemeja dapat memenuhi jumlah permintaan kemeja pada bulan Januari sampai bulan Desember. Dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.